Kesultanan Mataram merupakan salah satu kerajaan Islam terbesar yang pernah berdiri di Pulau Jawa. Di balik kebesarannya, terdapat sebuah fakta sejarah yang menuliskan tentang salah satu raja kesultanan yang berkuasa selama 1 hari saja. Tokoh tersebut dikenal dengan Pangeran Martabulan. Kesultanan Mataram awalnya merupakan daerah di bawah kekuasaan Pajang sebagai Kadipaten Mataram di bawah pimpinan Ki Ageng Pamanahan. Namun ketika beliau wafat dan digantikan putranya yaitu Danang Sutawijaya, Mataram sempat berselisih dengan Pajang yang kala itu dipimpin oleh Sultan Hadiwijaya yang tidak lain merupakan ayah angkat dari Danang Sutawijaya. Tidak berselang lama setelah perselisihan tersebut, Raja Pajang pertama Sultan Hadiwijaya wafat, sehingga terjadi perebutan kekuasaan antara Arya Pangiri dan Pangeran Benawa. Hingga pada tahun 1586, kekuasaan Pajang yang dipegang oleh Pangeran Benawa diserahkan kepada Danang Sutawijaya. Maka Kesultanan Mataram resmi berdiri dengan Danang Sutawijaya sebagai rajanya yang bergelar Panembahan Senopati. Setelah Panembahan Senopati wafat, kekuasaan diserahkan kepada putra mahkota yaitu Raden Mas Jolang yang bergelar Susunan Anyakrawati, yang kemudian wafat karena insiden kecelakaan saat berburu. Karena itu beliau diberi gelar Anumerta Susunan Sedaingkrabyak atau raja yang meninggal saat berburu. Beliau memiliki 2 orang istri, yaitu Ratu Tulung Ayu dari Ponorogo dan Ratu Adi Diah Benawati yang merupakan putri Pangeran Benawa dari Pajang. Sebelum peristiwa tragis itu terjadi, Susunan Anyakrawati telah berwasiat kepada Patih Mandaraka untuk menjadikan Raden Jatmika sebagai penerus tahta. Raden Jatmika sendiri merupakan putra dari istri kedua yaitu Ratu Adi Diah Benawati. Namun wasiat tersebut akhirnya menimbulkan persoalan serius karena Prabu Anyakrawati sebelumnya telah berjanji kepada istri pertamanya yaitu Ratu Tulung Ayu untuk menjadikan putranya sebagai putra mahkota yaitu Raden Mas Wurya. Hal itu bisa terjadi karena saat Raden Jatmika lahir, Prabu Anyakrawati belum diangkat sebagai raja, masih berstatus sebagai putra mahkota. Sedangkan Raden Mas Wurya lahir setelah Raden Mas Jolang dinobatkan sebagai raja yang bergelar Susunan Prabu Anyakrawati. Kemudian yang membuat keputusan wasiat itu diubah karena Raden Mas Wurya tumbuh menjadi penderita tunagrahita karena perkembangan syarafnya yang kurang baik. Dan saat itu usianya baru menginjak 8 tahun.
sedangkan Raden Jatmika telah berusia 20 tahun. Namun karena Prabu Anyangkrawati telah berjanji, pada akhirnya Raden Maswurya naik tahta dan diizinkan memerintah Mataram selama 1 hari sebagai pemenuhan janji. Kemudian digantikan oleh kakaknya, yaitu Raden Jatmika yang bergelar Susuhunan Anyangkrakusuma. Setelah berhasil menaklukkan Madura, beliau mengganti gelar dengan Susuhunan Agung Prabu Anyangkrakusuma. Setelah utusan dari Syarif Mekah tiba di Mataram, beliau dianugerahkan gelar Sultan Abdullah Muhammad Maulana Matarani Al-Jawi. Masyarakat lebih mengenal beliau sebagai Sultan Agung. Demikianlah sejarah singkat tentang Pangeran Mertapura atau Raden Wurya, Raja Mataram yang dinobatkan dan menjadi raja dalam 1 hari. Sejarah tidak ada yang 100% benar dan 100% salah. Jika ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Sampai bertemu lagi di kisah-kisah selanjutnya.